Lukas 16 ayat 19. Mari kita baca secara bergantian sampai kepada ayat 31. Ibu membaca ayat ganjil, kalian membaca ayat genap. Lukas 16 mulai 19. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Ayat 31 bersama-sama. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saya mau bertanya ya, ini kan tadi mewakili dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah orang kaya. Dia rupanya nggak pernah susah. Maka mungkin ada juga di antara kalian tidak pernah susah. Makan cukup, uang sekolah ada, keluarga keluarga memiliki keluarga yang lengkap seperti itu. Iya. Apakah orang yang seperti ini tidak perlu keselamatan? Iya. Karena kan bisa orang berkata, karena saya pernah melayani seorang pemuda bilang gini, "Nggak masalah kok, nggak apa-apa, nggak datang sama Tuhan pun aman-aman aja," katanya. Iya, jadi waktu dia bilang gitu, kasihan saya lihat dia. Apakah saya perlu berdoa untuk dia supaya terjadi sesuatu, supaya dia jangan berjalan lurus ke neraka, saya pikir. Jadi saya bertanya kepadanya, "Maukah kamu saya berdoa supaya terjadi sesuatu?" Supaya kamu dari situ akan menyadari bahwa kamu juga butuh keselamatan. Iya. Jadi rupanya ada orang seperti orang kaya ini. Dan orang kaya ini tadi bukan tidak tahu kitab suci. Dia tahu kemungkinan besar ya, karena waktu itu mungkin masih ada perkamen belum dibukukan seperti ini. Tapi di kulit-kulit kayu, besar kemungkinan karena dia kaya justru dia punya. Lazarus justru miskin, ya, tidak punya perkamen untuk mengulang-ulang firman Tuhan. Terutama tadi kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Nabi Yesaya seperti yang kita baca semalam. Dia tertikam karena pemberontakan kita, dia direbutkan karena kejahatan kita gitu ya. Iya. Jadi ini mewakili orang yang senang hidupnya, tapi merasa dia
Aku untuk apa perlu Tuhan? Aku senang. Semua yang ku mau ada. Tak didoakan pun ada gitu ya. Jadi dia menjadi merasa bahwa segala yang dia punyai adalah haknya. Dia tidak sampai kepada mengerti bahwa kalau dia memiliki semua itu adalah karena anugerah yang diberikan oleh Tuhan, berkat umum yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Saya tak tahu apa ada di antara kalian gak pernah susah ya. Atau kita semua dari golongan kedua. Golongan orang yang menderita seperti Lazarus. Walaupun mungkin kita gak berborok seperti Lazarus ya. Mungkin kita tidak sakit-sakitan seperti Lazarus. Mungkin ada di antara kita ada rumah kontrak walaupun tak punya rumah sendiri. Ya. Dan masih cukup makan. Kalau Lazarus makan pun dari sisa-sisa makanan orang, remah-remah orang. Ya kan? Ini mewakili keadaan yang sangat menderita gitu. Iya. Jadi dua orang ini seperti hidup di dalam sebuah dunia, tapi kok nasibnya, tadi ada yang nanya ada nasib ya. Iya, tidak ada nasib sebenarnya, tapi inilah keadaannya. Yang satu senang melulu walaupun ya tidak percaya Tuhan. Tapi Lazarus yang percaya Tuhan, kok borokan, rumahnya juga nggak ada. Ya kan, miskin lagi. Ya kan, makan aja nggak cukup. Harus nunggu-nunggu ada, ya kalau ibarat hari ini nunggu-nunggu nasi bungkus orang sisa. Ya, di bungkusan untuk diambil dan dimakan. Ya, keadaan yang sangat menyedihkan. Tapi jangan kita salah, ya. Orang yang diberkati di tengah dunia ini juga orang berdosa. Bukan orang yang melarat saja orang berdosa. Karena semua orang keturunan Adam, kecuali dia bukan keturunan Adam. Jadi ini keturunan siapa? Karena Allah hanya menciptakan manusia Adam dan Hawa dari awalnya. Jadi seluruh umat manusia itu keturunan Adam. Tidak ada seorang pun keturunan yang lain. Sama semua. Tapi kita melihat rezeki daripada orang kaya ini sungguh banyak. Ya, dia punya banyak kawan, dugem tadi dia ya, pergi ke night club kali ya. Atau mungkin dia punya tape sendiri, dia nyanyi-nyanyi di rumah, joget-joget gitu ya. Tadi ketika di sana mereka tes-tes itu mic, kan ada lagu ini ya, yang langsung mengena di hati gitu ya. Ada yang beat, ada yang apa tadi? Iya, sehingga ada yang anak-anak pun ikut goyang-goyang gini. Saya pikir ini bahaya juga ini ya gitu. Maksud saya, ya bukan salah senang-senang, tapi musik ini mempengaruhi jiwa. Saya dulu pencinta film India. Waktu masih anak-anak. Ya itu kan sudah 60 tahun yang lalu kan. Dulu filmnya pun masih hitam putih. Ya kan, film India. Tapi tahukah kalian, film India itu membangkitkan berahi loh. Dengan kemolekannya itu, kain bajunya yang kurang itu ya, itu membangkitkan sesuatu. Pernahkah kalian sadari musik bisa menaikkan sesuatu di dalam diri kalian? Bisa. Ya. Jadi kalau kalian suka mendengar musik is okay. Tapi masalahnya what kind of music gitu ya. Musik apa? Dulu saya punya banyak kali kaset. Sangat banyak. Ya, lagu-lagu Karo yang sedih. Ya, lagu-lagu yang membuat meneteskan air mata. Dia nyanyi dapat uang dia loh, karena kasetnya laku. Aku nangis loh. Dia yang nyanyi, aku yang nangis. Keluar uang lagi, nangis lagi aku. Iya. Saya sangat menikmati itu dulu sampai kayak hancur luluh gitu. Padahal orang itu kan main sandiwara aja ya kan. Iya, seperti itu juga. Lagu-lagu bahasa Inggris, saya kan jurusan bahasa Inggris. Jadi saya banyak dulu belajar bahasa lewat lagu gitu. Lewat film gitu. Jadi
itu kan mempengaruhi gitu. Jadi saya punya kaset banyak, buku-buku juga banyak, buku sastra yang banyak. Dari sastra yang baik sampai sastra yang buruk, sampai yang porno-porno pun ada di situ semua. Iya, pada hari saya bertobat Tuhan bicara, untuk apa kasetmu itu semua? Oh, iya juga ya. Iya, karena saya bisa mendengar lagu bahasa Inggris pun nanti bisa saya menikmatinya. Tapi karena saya mengerti sebenarnya isi lagu itu ada yang menentang Tuhan. Isi lagu itu ada yang membuat kita, rohnya itu membuat kita menjadi orang yang sedih, penyedih gitu. Tuhan bicara, itu bukumu yang di lemari itu dari Agatha Christie, ya sampai segala macam buku sastra. Dulu saya rajin pula itu nabung loh. Tiap bulan saya pasti beli satu buku walaupun miskin. Bukunya harga yang mahal-mahal, belinya di apa? Apa namanya itu? Gramedia. 100. Zaman itu 100 kan banyak itu. Tiap bulan ku sisihkan, lebih baik tak makan asal beli buku. Seram juga. Jadi itu semua tebel-tebel gini, tebel-tebel semua saya baca itu. Jadi waktu itu saya bertobat, saya pikir, udah saya apakan aja, jual biar dapat duit. Tapi ada pikiran saya lagi gini, kalau saya jual orang lain kan akan membacanya lagi. Orang lain akan dipengaruhi olehnya lagi. Jadi saya menyebarkan ya apa yang justru merusak saya mau sebarkan lagi kepada orang lain gitu. Akhirnya saya putuskan, walaupun rugi jutaan, saya harus membuang ini semua. Saya membakarnya. Ya. Supaya tidak lagi saya memiliki celah untuk kembali ke situ. Ya, ini sedikit sejarah. Jadi lagu ini can influence us, akan mempengaruhi kita. Ya. Makanya apa yang kita lihat akan mempengaruhi kita. Apakah itu membangun kita, apakah itu merusakkan kita? Apa yang kita dengar bisa membangun kita, tapi juga bisa merusakkan kita. Apa yang kita baca juga bisa membangun kita, tapi juga bisa merusakkan kita. Iya, jadi kita kembali kepada dua tokoh tadi di sini, yang saya pikir ini mewakili gambaran orang, walaupun ini kejadian real, ini the real event gitu ya, kejadian yang nyata. Ya. Mungkin ada juga di dunia ini berdosa pun dia cukup makannya. Semua baik-baik saja. Sebelum penderitaan mulai semua baik-baik saja. Ya ada orang baik-baik saja. Tiba-tiba orang tuanya mati gak ada lagi yang baik-baik saja. Seperti itu. Tapi ini belum terjadi apa-apa gitu ya. Jadi dia senang-senang. Jadi dia merasa gak ada Tuhan juga gak apa-apa. Aku bisa kok. Jadi dia menjadi cuek bebek. Iya. Cuek bebek gitu ya. Artinya not care, ya tidak peduli sama sekali. Saya tak tahu pada diantara kamu yang seperti ini. Hari ini peringatan untuk kamu karena ada Lazarus, karena ada orang kaya yang seperti itu senang saja hidupnya, mungkin dari sejak lahirnya. Dari segi lahiriah materi dia is okay. Iya, dan dia mencari kesenangan. Mungkin segala kesenangan, ada banyak cewek-cewek cantik tadi kan menari-nari di sekelilingnya. Ada banyak kesenangan dunia mungkin yang dinikmatinya. Jadi dia merasa, I don't even need to repent. Aku bahkan tak perlu bertobat. Aku tak perlu Tuhan. Aku baik-baik saja. Ya, tapi Lazarus dia memang ini maunya jangan jugalah kita kayak Lazarus kali, ya kan? Miskin kali pula, makan pun susah kan gitu ya. Iya, rumah pun tak ada. Kayaknya dia mewakili orang yang paling melarat sedunia. Tapi nasib orang, ini saya pakai kata nasib ya. Akhir hidup orang, baik kaya, baik miskin, akhirnya sama. Apa akhirnya? Apa? Mati. Apa karena kaya emasnya bisa menahan napasnya? Apa ada orang kaya yang hidup 120 tahun pada zaman kita ini? Orang-orang yang bukan saja miliarder, mungkin dia memiliki uang triliunan,
Apa kekayaannya itu? Saya masih ingat ya, waktu istri Pak Pardede yang punya rumah sakit. Rumah sakit apa namanya itu? Herna. Itu sakit, dibawa ke Singapura. Singapura itu budget untuk biaya, kita tahu nilai mata uang kalau dulu waktu ibu sekolah di Singapura sekitar 6.000 ke 7.000 per dolar, ya, rupiah per dolar. Ya, kalau sekarang udah hampir 10.000, sudah lebih 10.000 rupiah, maybe 11 gitu, atau 10.000 sekian. Uang Indonesia $1 masih di sana gitu. Jadi dibawa berobat ke sana. Dengan segala uang yang ada, dia punya rumah sakit, dia punya universitas, dia punya tekstil, dia punya segala. Mau berobat ke Jerman pun bisa, mau berobat ke Amerika sana pun bisa. Tapi kemana pun dibawa berobat, istrinya yang bernama Hermina itu mati. Kalian tahu apa yang dilakukannya? Dia tidak ingin istrinya berubah jadi debu. Jadi dia belajar tentang mumi Mesir. Dan dia memumikan istrinya. Menaruhnya dalam kuburan kaca. Supaya wajah istrinya ini awet ratusan atau mungkin nggak tahu berapa tahun nanti tahan itu. Karena seawet apapun dibuat tidak mungkin ya pengaruh obatnya itu tidak akan berakhir. Itu pasti ada waktu expirednya. Dan waktu obat itu berakhir pasti nanti itu tetap seperti firman Tuhan katakan akan kembali menjadi debu. Ya. Jadi kaya pun mati, miskin pun mati. Cantik pun mati juga, keren pun mati. Iya, agak sumbing pun mati juga. Iya kan? Cacat pun mati juga. Semua orang memiliki akhir yang sama. Sama-sama dead. Makanya ya sama-sama dead. Maka sebelum dead harus pikirkan, ya kan? Iya, kalau matinya ujungnya lalu setelah itu apa gitu ya. Tadi dalam kisah ini kita melihat dua ending yang berbeda. Di mana tadi Lazarus yang miskin? Dia bersama-sama dengan siapa? Kenal kalian Abraham? Siapa Abraham? Ya, bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dia orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia meninggalkan negerinya, penyembahan berhala orang tuanya, dia keluar dari sana, ya. Dia keluar dari sana. Dia orang yang taat. Bukti ketaatannya yang tertinggi menurut saya ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan anak yang dikasihinya, yang sudah ditunggu-tunggunya 25 tahun, supaya diserahkan kepada Tuhan anak itu. Dan dia menaati Tuhan dengan iman, kalaupun anak ini anak yang dijanjikan, kalaupun anak ini mati, Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Jadi dia seperti menerima anak itu dari dunia kematian. Tapi sebenarnya Allah hanya mentes. Sebenarnya kasih Abraham ini lebih tinggi kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada anak? Dan ketika dia taat kepada Tuhan, mempersembahkan anak itu, ketika dia mau mempersembahkannya, Tuhan berkata, Abraham, sudah kulihat hatimu. Sudah kulihat hatimu. Bahwa engkau mengasihi aku, bahwa engkau menaati aku, jangan apa-apakan anak itu. Lalu dia melihat seekor domba disediakan oleh Tuhan sebagai korban persembahan. Domba itu disembelih lalu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Dia mencapai puncak imannya. Mulai dari iman yang kecil, iman berangkat meninggalkan dosa, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan negerinya. Satu keputusan yang sangat tepat, sangat penting. The best decision, ya, mempercayai Tuhan.
untuk mengikuti Tuhan. Dan itu bertumbuh imannya. Seperti pohon yang bertumbuh menjadi kokoh. Dan walaupun di tengah-tengah ada kejatuhannya soal Hagar, tetapi secara menyeluruh Allah melihat iman Abraham adalah iman yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri memujinya. Ya, seluruh dunia tahu nama Abraham. Kesitulah Lazarus dibawa. Ke tempat di mana Abraham ada. Itulah tempat yang senang sesudah kematian. Itulah tempat yang bernama Firdaus. Itulah pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham bukan ini pangkuannya lalu Abraham, ini pangkuan Abraham lalu Lazarus di sini, bukan itu maksudnya. Tapi disatukan bersama-sama dengan Abraham. What about the rich? Apa yang terjadi dengan orang kaya ini? Dia juga berakhir. Ya, dia juga mati. Lalu setelah dia mati yang nyambut bukan malaikat, bukan Tuhan juga. Yang nyambut ya, dia dilemparkan ke tempat penderitaan. It is not a permanent place. It is not, temporary place. Itu bukan tempat yang sementara, tapi itu tempat yang permanen. Sedih, ini cerita sedih. Haruskah berakhir seperti ini? Haruskah orang kaya karena sudah nikmat di bumi menderita selama-lamanya? Dan apakah juga bisa asal manusia menderita di bumi di sana mendapat tempat senang? No, it's not like that. Bukan itu. Ada kunci tadi di sini. Kuncinya apa? Mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Berarti mendengar firman Tuhan. Dan mau diyakinkan. Dan mau bertobat. Inilah yang tidak ada pada orang kaya. Dia memang mendengar. Dia tahu kalau kita berdebat kurasa dia juara satu. Kalau dibuat lomba cerdas cermat Alkitab, saya rasa dia akan memperoleh piala karena dia punya pengetahuan. Dia tahu. Iya, makanya tadi dia bilang, aku pun dulu taunya. Masih ada 5 lagi saudaraku sana, suruh itu Lazarus udah di neraka ngatur-ngatur lagi. Ya kan itu suruh itu Lazarus pergi sana katanya. Kan ngatur-ngatur, berarti di bumi dulu tukang ngatur juga kali itu ya. Iya, suruh Lazarus pergi ke rumah bapak. Tapi kayaknya orang kaya ini loh, dia ada belas kasihan juga. Masa dia sudah menderita, dia gak mau saudaranya menderita? Ada juga orang dia udah menderita, biar kau pun ikut menderita katanya. Makanya ada seorang dokter gigi yang kena HIV. Awas kau juga ku buat semua kena. Maka setiap pasiennya yang datang berobat gigi kena HIV semua. Karena ditaruhnya darahnya dulu ke jarum itu. Udah kering gak nampak. Jadi dia balas dendam. Gara-gara aku kena, kau pun harus kena semua. Ini beda dengan orang kaya ini. Dia menderita tapi dia ingat saudaranya 5. Banyak pula itu ya. Ya, keluarga besar orang ini, KB. Keluarga besar. Iya, dia tidak ingin 5 saudaranya ini masuk ke tempat penderitaan. Kalau kalian menderita, ingin gak saudara kalian ikut menderita? Belum pernah kepikiran. Mikiri saudara lagi boro-boro. Mikiri diri juga gak bisa gitu ya. Iya, tapi orang ini memikirkan saudaranya. Biarlah aku saja ke tempat penderitaan ini. Maunya saudaraku itu janganlah pergi ke sana. Tapi apa kata Abraham? Apa kata firman Tuhan? Anak, ada jurang yang tak terseberangi. Antara tempat senang ini dengan tempatmu di tempat penderitaan itu. Walaupun di sana mereka saling melihat. Jadi kita nanti setelah mati semua saling melihat ya. Iya, Kak Ana nanti ku kenal di sana. Iya kan? Iya, semua adik-adik yang ada ini, sayang aku belum hafal namanya semua. Iya, tapi nanti kita kenal wajah. Kalian nanti kenal saya loh. Iya, itu Ibu Teti itu. Tapi kalian nanti di mana?
Apakah kita di tempat yang sama? Atau saya yang di neraka, kalian yang di tempat senang? Atau sebaliknya, kalian yang di tempat penderitaan, saya di tempat senang? Kami pernah punya cerita yang sangat lucu. Waktu masih gereja di rumah, di Pasar Baru nomor 14. Datang gempa bumi. Goyanglah. Saya kan gak bisa lari cepat karena kaki saya sakit. Anak-anak ini yang tinggal di rumah sudah lari semua. Keluar berlari, saya di dalam. Lalu mereka bilang gini, masa Tuhan Yesus datang ibu aja diangkat, kita kok semua tinggal. Pikirnya saya sudah berangkat duluan. Jadi padahal saya masih di dalam karena saya gak bisa berlari seperti mereka. Terakhir kan, udah menangis lah orang itu. Apa kita belum bertobat? Kan kita udah bertobat. Masa kita tinggal? Kan itu semua orang yang sudah diampuni dosanya diangkat semua. Itu nanti yang terjadi sebelum Yesus ya menghakimi gitu. Jadi mereka udah nangis. Kenal Kak Ulin. Kak Ulin pun udah nangis di luar. Iya, terus saya kan pelan-pelan keluar. Lalu mereka melihat saya, oh masih di sini ibu. Berarti Yesus belum datang. Iya, jadi lucu kurasa. Aku bilang gini, apa kamu gak yakin kamu memiliki Tuhan Yesus? Kok kamu bingung? Kok kamu berpikir kamu akan tinggal? Aku bilang. Iya, makanya hari ini kita memikirkan kembali. Entah ada pun di antara kita senang-senang saja hidupnya, jangan berpikir tanpa iman kamu bisa masuk ke surga. Nggak ada itu. Ya, dan entah ada pun hidupmu menderita, bukan karena penderitaan itu engkau bisa diselamatkan. Tapi engkau diselamatkan karena imanmu kepada kitab suci, kepada firman Tuhan. Kitab suci menunjuk kepada Yesus. Iya, karena Kitab Joshua berbicara tentang seorang nabi yang akan datang. Kitab Yesaya berbicara tentang dia yang tertikam karena dosa kita. Dia yang diremukkan karena kehendak Allah untuk menyelamatkan kita. Dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun dia adalah orang benar. Ya, kalau kita mengupas seluruh kitab nabi-nabi ya nggak ada waktu kita hari ini. Tapi inilah yang diceritakan. Dan inilah yang membuat perbedaan. Maka pendengaran iman lahir dari pendengaran akan firman Kristus, akan firman Tuhan. Iya. Jadi kalau nonton enggaknya tambah iman, main game pun enggak tambah iman. Tapi ya mendengar musik apapun, joget-joget tadi enggak tambah iman juga. Iya. Tapi mendengar tentang Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu yang menumbuhkan iman. Dan iman inilah yang menyelamatkan. Ada jenis iman yang tak menyelamatkan, yaitu beriman tapi tidak berbuah. Tidak ada efek, tidak ada akibat, dampak daripada iman itu dalam hidup. Kalau iman seperti itu gak laku di sorga. Karena cukup banyak orang bilang aku percaya. Cukup banyak orang sudah tahu, tapi tidak ada perubahannya. Tidak ada buah daripada iman itu. Tidak ada actionnya. Tidak nampak ya bukti daripada iman itu ada. Jadi yang membuat perbedaan bukan karena dulu dia udah kaya, nanti di sana dia susah. Bukan. Orang kaya juga bisa masuk surga. Iya. Siapa orang kaya masuk surga ya? Sakeus. Sakeus itu kaya berat ya kan? Iya, tapi dia masuk surga. Kenapa? Karena sekalipun dia kaya, hatinya tidak melekat pada kekayaan. Bahkan ketika Tuhan gak nyuruh dia loh untuk menyerahkan uangnya kepada orang, tapi dia mau bagi-bagi uangnya setengah. Iya, dan kalau ada orang yang dia pernah tipu atau peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Itu berarti modalnya bersama bunga-bunganya bertahun-tahun dia kembalikan semua. Jadi kita melihat di sini bahwa bukan karena kaya maka nanti di sana menderita, bukan karena di bumi sudah menderita di sana pasti senang. Bisa juga di bumi menderita, di sana pun menderita juga selama-lamanya. Karena walaupun dia menderita, dia tetap tidak
datang kepada Tuhan, dia tetap tidak merendahkan diri. Iya, dia tetap dalam penderitaannya pun sombong. Dalam penderitaannya pun merasa bahwa dia bisa tanpa Tuhan. Dalam penderitaannya dia tidak datang kepada Tuhan. Makanya adalah anugerah kalau ada di antara kita. Akulah orang berdosa, itu anugerah kali itu. Karena cukup banyak orang, walaupun mukanya hitam, dia merasa mukanya enggak hitam. Udah bercermin pun dia, cermin itu bilang mukamu hitam. Tapi dia tetap merasa, aku cantik. Iya, tapi ya ini dia tidak pernah datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita menyadari kayak orang pemungut cukai itu, dia memukul-mukul dadanya. Apa katanya? Aku orang berdosa. Aku tidak layak Tuhan. Ya, berbeda dengan pemungut cukai itu yang bilang, aku nggak berdosa kayak pemungut cukai itu. Aku bayar perpuluhan. Aku orang baik. Ya kan? Aku saleh-saleh saja. Aku berdoa panjang-panjang. Aku baca kitab suci. Semuanya, Deng. Tapi tidak ada, kita melihat di sana hancurnya hatinya melihat dosa. Bahkan dia tidak melihat dosanya. Barangkali orang kaya ini juga waktu dia hidup, kali nggak dilihat ya dosanya ya. Dia merasa everything goes well gitu. Semua baik-baik saja. Nah, jadi dia nggak menyadari. Jadi perlu juga kita renungkan ya, kalau ada di antara kita nggak pernah sadar dosa. Ada apa? Saya memperhatikan orang-orang yang di sekolah agama tertentu gitu ya kan, yang pagi-pagi gitu sudah merupakan satu rutinitas di sekolah itu. Ya, apa katanya, cahaya datang gitu ya kan. Iya. Terimalah dalam hatimu cahaya itu memimpin hidupmu. Itu sekolah-sekolah tertentu seperti itu. Cahaya siapa maksudnya? Iblis pun bisa menyamar jadi cahaya. Bukankah iblis, malaikat itu menyamar menjadi malaikat terang? Bukankah dia pernah juga mengaku-ngaku bahwa dialah Allah, menipu begitu banyak orang? Jadi ketika di sekolah itu, ketika kita anak-anak atau ketika kita SD atau TK, SD, SMP gitu ya, disuruh begitu, tiap hari pula mengundang cahaya itu masuk. Kayak mana? Cahaya apa yang masuk? Ya, ini kan bisa membuat orang tebal. Ya, tebal karena cahaya yang datang ini, kalau cahaya yang datang itu Tuhan Yesus kan berbeda. Iya. Tapi kalau cahaya yang datang ini iblis yang menyamar, roh-roh yang bukan Tuhan yang datang, itu yang masuk. Ya patutlah selalu dengar firman Tuhan membal semua. Membal semua, gak bisa masuk. Maka kadang-kadang kita heran, kenapa ya orang sudah dengar firman Tuhan lama tak bisa masuk. Siapa tahu sudah ada lapisan awalnya. Sudah ada lapisannya duluan. Kalau udah ada lapisannya, apapun disiramkan, kan gak bisa. Harus buka dulu lapisannya ini. Bukanya kayak mana? Iya, aku itu dulu waktu kecil. Iya kan, kemenakan saya Natalin kan pernah kerja di sekolah swasta. Swasta plus ya, karena ini berbahasa Inggris. Jadi ngajar anak-anak itu berbahasa Inggris, nggak bahasa Indonesia gitu di kelas. Every day, the whole time, ya, tiap hari sepenuh waktu. Kalau ngomong satu bahasa Indonesia denda. Jadi harus benar-benar berbahasa Inggris mengajar juga gitu. Tapi di sekolah itu dibiasakan kayak gitu tadi, ya, supaya cahaya itu tiap pagi masuk gitu. Jadi ada musiknya. Jadi dia tanya sama saya, Bibi, itu di sekolah itu ada musiknya loh. Lalu disuruh anak-anak itu semua supaya cahaya itu masuk. Cahaya itu akan memimpin mereka. Kamu disuruh untuk menghidupkan musiknya? Iya. Apa yang kamu bilang? Saya enggak mau karena saya enggak sejahtera. Saya bilang, oke, kamu menghadap kepada kepala sekolah. Bilang saja, saya tidak sesuai itu dengan iman saya. Jadi saya tidak bisa melakukannya. Kalau gara-gara itu kamu dipecat aja nggak masalah, saya bilang. Iya, jadi akhirnya dia berdoa banyak, lalu dia menjumpai kepala sekolah dan bilang kepada kepala sekolah itu, saya nggak sejahtera, saya nggak mau menghidupkan musik untuk itu gitu. Iya, dan akhirnya mereka bilang,
Oke lah kalau kamu gak sejahtera. Jadi akhirnya Natalin bilang, dijawab Tuhan juga doa ya, Bi katanya. Gak dipecat aku katanya. Walaupun seperti itu. Tapi saya membayangkan anak-anak itu yang tiap hari menerima cahaya entah apa itu. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Apa yang mengisi dia? Dari kecil sudah diisi dengan apa yang tidak benar, bukan terang yang asli, tapi terang palsu. Ya, bukan terang Allah, bukan terang Yesus, tapi terang yang lain. Ini kan membuat ada lapisan yang sudah mendasari gitu. Kita perlu membuka rantai-rantai itu. Kita perlu datang kepada Tuhan bilang, aku dulu pernah gitu Tuhan. Makanya pernahkah kalian heran kalau dari kecil kalian dengar firman Tuhan, tapi kok gak ada nyangkut? Pernahkah kalian heran melihat, dengar firman Tuhan, kok hati gak tergerak? Mama kita saja, bapak kita berjuang ya kan, keringatan dia pulang, kasihan kita lihat dia. Capek kali mamaku, bapakku. Yesus berdarah-darah di kayu salib untuk menebus kita. Bergeming pun tidak kita. Itu apa itu? Roh apa itu yang membuat ada seseorang yang memberikan nyawa untuk kita, tapi kita, we don't care, kita gak peduli. Kita tetap cuek, kita tidak peduli. Ini apa ini? Tidakkah kamu heran kalau ini terjadi? Sedangkan orang saja ya, kita senang menyeberang jalan. Dia menyelamatkan kita, lalu dia terlindas mobil. Kita kan kasihan lihat dia. Gara-gara menyelamatkan aku, dia harus terlindas mobil. Katakanlah kakinya misalnya patah. Harus kita tolonglah itu. Adanya belas kasihan kita untuk orang yang kakinya patah karena menyelamatkan kita menyeberang. Atau kalian gak punya perasaan? Walaupun kakinya patah, biarin aja. Karena aku gak suruh dia menyelamatkan aku. Dia ngambil keputusan sendiri kok. Dia suka rela, ya tahankan. Gimana menurut kalian kalau ada orang seperti itu? Kita akan bilang, ini orang ini siau-siau ini. Gila ini, gak ada perasaannya. Jadi kalau kita pernah mendengar firman Tuhan, tidak ada perasaan kita apapun. Beware, waspada. Pasti ada sesuatu yang menjadi lapisan, yang membuat seperti sebuah lapisan lilin yang menyelimuti sehingga enggak bisa lagi masuk. Jadi mari kita kembali ke nats ini tadi. Orang kaya pun butuh Tuhan, karena orang kaya pun orang berdosa. Orang miskin butuh Tuhan, bukan karena miskinnya itu aja secara lahiriah. Karena orang miskin lahiriah ini miskin juga ini rohaninya. Tapi syukurlah, rupanya bisanya orang miskin pun percaya. Rupanya bisanya orang miskin juga bertobat. Rupanya bisa orang miskin diyakinkan. Sehingga ketika hari-harinya berlalu, di dunia miskin memang dia, tapi bersama Tuhan. Di dunia mungkin dia dihina, tidak dihormat orang. Tapi di hadapan Allah dia dihormat. Kita melihat bagaimana dia disambut. Itu tadi gambaran yang belum lengkap. Itu hanya gambar sedikit untuk melukiskan kepada kita. The taste, ya, rasanya, ya, apa yang terjadi sesudah kematian. Tapi kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya melampaui apa yang kita lihat dari The Simple film ini. Dari film yang sangat sederhana ini. Tapi saya harap ini cukup untuk melukiskan bagi kita. Dia bisa dihina di bumi. Bisa dia, mungkin tadi sepak orang pun kalau dia lewat. Ya, mungkin orang menutup hidungnya. Mungkin orang-orang tidak peduli dengan dia. Tidak ada tadi cerita penguburannya, bukan? Berarti mungkin gak ada dibuat upacara penguburannya pun. Mungkin ada badan sosial saja, diangkat saja dia, masukkan ke lubang, tutup saja. Tapi apapun yang dilakukan terhadap tubuhnya, itu kan
nggak ada hubungannya dengan surga atau neraka. Tapi hubungannya tadi adalah bagaimana dia hidup beriman kepada Tuhan. Bisakah kita mengerti ini? Supaya jangan kita salah kaprah, kita merasa, oh bertobat itu untuk orang yang susah-susah saja, untuk orang yang miskin saja. No, semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa berlaku untuk semua orang. Upah dosa adalah kematian atau maut, hukuman selama-lamanya. Jadi kaya pun akan dihukum, iya. Miskin akan dihukum, iya juga. Kaya bisa selamat, bisa. Miskin bisa selamat, bisa. Miskin bisa nggak selamat, bisa juga. Jadi udah di bumi pun miskin, di sana pun menderita selama-lamanya. Yang membuat perbedaan adalah sikap terhadap firman Tuhan. Ya, dan firman Tuhan tentu menyaksikan tentang Tuhan. Sikap terhadap Tuhan itu yang menentukan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masih ingat tadi Kisah Rasul 4 ayat 12? Di dalam kolong langit ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain di dalam siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang dikandung oleh Maria ketika Roh Kudus turun atas dia. Yesus yang mana? Yesus yang tanpa dosa. Yesus yang mana? Yesus yang mati di kayu salib bukan karena salahnya, tapi karena dia rela memikul kesalahan orang lain. Ya, Yesus yang mana? Yesus yang tidak berhenti di kuburan, tapi yang bangkit dari antara orang mati. Apa yang kalian inginkan? Hidup seperti apa yang kalian inginkan sekarang? Hidup seperti apa juga yang kalian inginkan kelak? Kalau di bumi kita tidak bersama Tuhan, tidak mungkin kita bersama Tuhan dalam kekekalan. Orang kaya ini tahu firman Tuhan, tapi tidak hidup di dalam Tuhan selama di bumi. Pengetahuannya tidak bisa menyelamatkan dia. Ilmunya yang banyak itu, perkamen-perkamennya, Alkitabnya yang bagus, yang ditaruh di lemari, kalau itu dia hidup di zaman modern. Ya, mungkin ditaruhnya di bantal, ya, itu semua tak bisa membawa dia ke surga. Karena sekalipun Alkitab itu menceritakan tentang Tuhan, sekalipun Alkitab itu menceritakan jalan keselamatan, tapi dia tidak datang kepada sumber keselamatan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Iya. Bagaimana dengan kita ya? Keselamatan bukan nanti sesudah mati. Keselamatan hari ini. Maka firman Tuhan berkata, hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Iya, adakah kita di sini yang kaya, yang cantik, yang hebat, lalu cuek dengan Tuhan? Atau adakah kita di sini mungkin mewakili Lazarus yang menderita, lalu iblis lalu berkata, kayak kau ini mau ke surga, kayak kau ini mau selamat, kayak kau ini mau diampuni, emang apa yang kau andalkan? Memang gak ada yang diandalkan. Orang kaya pun gak bisa kok mengandalkan kekayaannya. Orang pintar gak bisa mengandalkan kepintarannya. Orang berhikmat tak bisa mengandalkan hikmatnya, semua tak laku. Hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa membasuh kita di bumi, yang bisa menyelamatkan kita di bumi dan menyelamatkan kita sampai kepada kekekalan. Kalian pengen yang mana? Pengen seperti orang kaya, senang-senang di bumi, dapat semua, setelah itu menderita sampai selama-lamanya. Itukah yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Kalian mau kayak Lazarus, miskin terus? Hah? Tapi maunya nanti kalau mati ke surga gitu, ya di bumi pun sudah bersama Tuhan, miskin-miskin beriman, miskin-miskin beriman gitu ya. Iya, miskin-miskin beriman,
dihina di dunia, dihormat di hadirat Allah. Mau yang mana? Iya, orang ini pengen dihormatnya tapi nggak ingin menderitanya. Kalau boleh. Kalau boleh, tapi kalau tidak boleh, saya memilih yang kedua. Saya miskin saja, nggak apa-apa. Asal Tuhan mengampuni dan menerima saya. Makanya sejak bertobat dulu tahun 81, saya sebenarnya nggak banyak berdoa untuk diri sendiri dalam hal materi, enggak. Karena saya percaya kalau Tuhan Yesus memberikan nyawanya pun untuk saya, dia tidak akan menahan kebaikan apapun yang perlu. Kalau dia rasa itu perlu, ya, dia tidak akan menahan. Karena saya ingat saya punya anjing. Saya dulu masih kerja kelangkan. Anjing saya itu kan perlu makan. Saya mikiri anjing saya. Saya pergi ke depan rumah itu ada keluarga di sana. Saya minta cateringkan anjing saya. Tiap kali kamu kasih makan dia 2 kali ya, saya bayar. Saya memperhatikan anjing saya. Apa Tuhan gak lebih dari saya? Kalau dia sanggup memberikan nyawa untuk kita, dia tidak akan menahan kebaikan bagi setiap orang yang merendahkan diri, bagi setiap orang yang mau disucikan. Iya, jadi entah apapun latar belakang kita, entah kita pernah berzina, entah kita pernah membenci seperti saya mendendam sampai 8 tahun. Entah kita pernah mencuri, entah kita pernah berdusta, entah kita pernah berpikiran kotor, entah kita pernah memiliki seks yang gak normal. Mungkin entah ada laki-laki di sini yang suka sama laki-laki, atau ada perempuan yang suka kepada perempuan. Ya. Mungkin ada orang yang tidak merasa berharga tubuhnya sehingga membiarkan orang lain menjamah tubuhnya. Ya, walaupun tidak menikahi dia. Dia artinya memenuhi nafsu orang lain dan nafsunya sendiri. Apapun your background, apapun background yang kamu punya dan aku punya. Ya, Yesus sudah benar-benar memikul kutuk dosa itu. Supaya setiap orang yang mendengar pengorbanannya, mendengar tentang kasih-Nya yang besar, dapat datang untuk menerima kasih itu. Mengisi jiwa yang sudah hancur, membersihkan ya diri yang sudah najis, tubuh yang benar-benar dirty, kotor, menjijikkan. Apa kata firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya itu? Kita ulang lagi. Yesaya 36 itu menjadi ayat yang pulang pun nanti dari sini saya harap kalian ulang terus di rumah sampai genap. Yesaya 36. Oh ya, Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. 36 nak. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Inilah gambaran pertobatan dalam perjanjian lama dan inilah juga gambaran pertobatan dalam perjanjian baru. Mari kita lihat Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Mari perhatikan ayat 25, ini berbicara tentang pentahiran.
Ya, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ini bukan maksudnya air aqua atau air kamar mandi dipir-pirkan gitu ya supaya bersih, bukan. Ya, air jernih di sini melambangkan penyucian. Ini adalah firman Tuhan yang diberitakan. Supaya ketika kita mendengarnya, firman itu berbicara kepada kita, meyakinkan kita. Kepada orang lumpuh itu Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Inilah air jernih bagi dia. Ya, yaitu Tuhan sendiri mengatakan kepada dia bahwa dosanya diampuni. Ya, kalau tadi kitab Nabi Yesaya itu, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan kubuat putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, kubuat putih seperti bulu domba. Iya, kalau 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, ini air jernih. Ada janji Tuhan, ku bersihkan. Makanya kalau ada tadi otak kotor, dibersihkan. Kalau ada tadi perbuatan yang kotor seperti perempuan yang berzina yang dibawa kepada Yesus itu, kan Yesus berkata kepada dia, di mana mereka semua? Yesus berkata, ya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ada pengampunan? Ada. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Pergi, tapi jangan buat dosa lagi. Jangan berzina lagi, kan itu maksudnya kepada perempuan yang kedapatan itu. Bahkan perempuan Samaria yang sudah berapa kali kawin cerai. Berapa kali ya? 5 kali ya. Dan orang yang bersama dia pun bukan pula suaminya. Suami orang tidur sama dia gitu. Ya, itu pun kita lihat Tuhan Yesus menerima dia, mengampuni dia. Ya, dan orang Samaria itu tahu bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Ya, ini adalah seorang nabi, tapi sesungguhnya dia lebih dari seorang nabi. Dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dialah Tuhan. Iya, jadi ada pentahiran. Kalau baju dibersihkan, baunya enggak di situ lagi ya. Iya, kalau gelas dibersihkan, nggak nampak lagi kotoran-kotoran kopinya di situ. Mangkok pun dibersihkan, nggak nampak lagi lemak-lemaknya, udah hilang. Inilah nanti menjadi tanda bagimu bahwa engkau memang sudah diampuni. Tuhan akan membersihkan, ya, sehingga seleramu akan berubah. Tidak lagi apa yang dulu menjadi selera, apa yang dulu menjadi tujuan, menjadi tujuanmu lagi hari ini, nggak lagi. Kamu akan tidak berselera lagi terhadap itu. Dulu misalnya ketika orang cakap caram, cakap kotor, kakak, ikut ketawa, senang gitu. Iya, tapi setelah kita bertobat, setelah mengakui dosa, menerima Yesus, kenapa ketika orang cakap caram aku gak senang lagi ya? Iya, ketika dulu kita senang berdusta, ini kita berdusta. Kayak rasanya kalau berdusta itu gak nyaman gitu. Jadi apa bedanya orang bertobat dengan tak bertobat? Orang yang tak bertobat berdosa dia, kepalanya pun gak gatal, kutunya pun gak gatal. Biasa saja. Tapi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, orang yang sudah diampuni, orang yang sudah lahir baru, ketika dia berbuat dosa, dia tidak akan tenang. Orang bertobat bukan berarti orang sempurna, tapi orang yang sudah dibaharui. Orang yang sudah memiliki selera yang berbeda, tujuan yang berbeda. Tidak lagi seperti dulu. Iya, maka apa kata Paulus? Hidupku bukannya aku yang dulu lagi, tapi Yesus yang sudah hidup dalam aku. Hidupnya berbeda. Karena sekarang driver dari hidupnya, ya, yang memimpin hidupnya bukan dia lagi. Kalau dulu gak tanya-tanya Tuhan apapun apa dia mau lakukan aja. Tapi setelah orang menerima Tuhan Yesus, pemimpin hidupnya, driver di dalam adalah Tuhan sendiri. Apapun itu, kemana Tuhan mau, itulah
kesitulah seperti itu. Ya, jadi yang pertama pada orang yang menerima Yesus adalah pentahiran, pembersihan dari dosa. Pembersihan terbesar saya rasa pada waktu kita mengambil keputusan terima Tuhan Yesus, ya, kita pergi ke kamar, kita berdoa sendiri, Roh Kudus ingatkan kita semua dosa yang kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Mungkin walaupun laki-laki katanya hatinya ya jauh dari air mata, tapi saya rasa laki-laki juga diberi Tuhan air mata. Mungkin, ya. Tapi tangisan bukan jaminan juga pengampunan dosa. Tapi iya, kalau ada yang menangis juga nggak salah. Tapi bukan karena menangis maka dosa diampuni. Tapi karena sadar itu tidak berkenan kepada Allah. Dan ketika datang kepada Tuhan, maka dosa itu diampuni. Tidak ada yang disembunyikan. Jangan sembunyikan satupun. Bawalah semua kepada Tuhan. Yang kedua tadi kuangkat hati yang keras. Iya. Kalau orang ada suku tertentu bilang diangkat Tuhan hati keras, diganti hati lembu katanya. Karena dia susah mengucapkan huruf terakhir. Iya, ini si Bram ini. Iya. Iya, itu dia di Bahoro itu ya. Tuhan, angkatlah hati keras, berilah hati lembu katanya. Itu mungkin kita mendengarnya ketawa, tapi Tuhan ngerti maksudnya. Maksudnya apa? Tuhan, angkatlah hati yang keras, gantikan dengan hati yang lembut, hati yang mau taat sama Tuhan. Kalian lengkap mengucapkannya ya. Ya, Tuhan angkatlah hati yang keras. Pernah berdoa gitu? Berikan aku hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Ini yang kedua Tuhan lakukan. Jadi kalau nanti kalian udah bertobat, hati keras ini akan diubah menjadi hati yang lembut. Kalau dulu ngelawan terus, siapa bisa melakukan itu? Payah itu. Kita kan masih hidup di dunia. Nah, ini dia. Iya. Tapi kalau Tuhan sudah menjadikan dia baru, dia akan bilang, kalau Tuhan berkata demikian, Tuhan akan memberi kesanggupan untuk melakukannya. Dan terakhir tadi Tuhan bilang, akan kutaruh rohku. Roh itu di sana huruf besar. Itu adalah Roh Kudus. Sudah belajar tadi di PA ya. Roh Kudus akan ditaruh dalam setiap orang yang percaya. Untuk apa? Menjadi cap. Itu dulu satu. Ini milik Allah. Siapa yang bisa merebut orang ini dari milik Allah? Gak ada. Materai ini gak bisa ditipeks. Materai ini tidak bisa dibatalkan. Yang kedua, ya, Roh Kudus menuntun supaya sanggup melakukan firman Tuhan. Iya. Sanggup melakukan firman Tuhan. Bukan karena kupala-palai gitu ya, aku coba. Enggak. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Jelas ini? Kalian mau yang mana tadi? Mau menjadi orang kaya? Beroleh seluruh dunia? Senang-senang joget-joget? Dihiburkan oleh musik-musik dunia? Apa yang kalian mau? Punya rumah banyak, makanan enak, lalap itu ya, Instagram, gambar-gambar makanan. Dari satu resto ke restoran lain. Sarapan di Thailand, makan malam di Singapura. Iya kan? Kan kayak gitu biasanya ya kan? Terus besoknya lagi terbang kemana lagi? Iya, terbang ke Australia. Iya. Ada di pantai. Lagi bikini gitu ya. Itukah yang kalian inginkan? You can have the whole world. Kamu bisa beroleh seluruh dunia, tapi kamulah yang paling malang. Karena kamu akan binasa. Seperti orang kaya itu. Di dunia kamu tidak memiliki Tuhan. Kamu hanya tahu tentang Tuhan. Maka sampai kekekalan kamu akan tetap dalam permusuhan. Ataupun tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Lazarus memang miskin. Di bumi mungkin dia tidak dihormati. Tidak diperhitungkan orang.
tapi dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia punya iman. Walaupun dia miskin, dia tidak mencuri. Ya, dia tidak mencuri. Ya, kita melihat bagaimana dia dihormat di hadirat Allah. Malaikat menjemput dia pada hari kematiannya dan membawa dia untuk menetap ya bersama-sama orang-orang percaya yang sudah lebih dahulu berangkat. Iya, apa yang engkau inginkan dalam hidupmu? Saya ingin kita melihat satu film.